Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pada kesempatan yang berbahagia ini temanya adalah rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Perlu difahami bahwa pengertian rehabilitasi adalah proses pengobatan secara terintegrasi untuk membebaskan penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan agar dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali. Ini artinya bahwa penyalahguna itu adalah orang sakit adiksi ketergantungan narkotika. Orang sakit ini oleh undang-undang dikriminalkan, diancam dengan pidana berdasarkan pasal 127 ayat 1. Ini yang dinamakan penyalahguna narkotika. Harap dibedakan penyalahguna dengan pengedar. Kalau pengedar itu berbeda dengan penyalahguna. Kalau pengedar itu diancam dengan hukuman pidana minimum yang ditentukan oleh undang-undang. Dan diancam pula dengan perampasan aset hasil kejahatan narkotika dan dilakukan pembuktian terbalik di pengadilan. Ini dua proses ini yang membedakan antara penyalahguna dan pengedar. Jadi kalau penyalahguna itu diancam dengan pidana sama dengan pengedar, tapi proses pertanggungjawaban jawab pidananya itu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan karena diancam dengan pidana maksimum 4 tahun berdasarkan pasal 127. Kalau kita melihat pada tujuan undang-undangnya, penyalahguna ini dijamin rehabilitasi. Jadi yang menjamin direhabilitasi itu adalah undang-undang. Nah, ancaman pidananya juga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Narkotika ini menyebutkan bahwa ada terminologi, ada kewenangan upaya paksa baru, yaitu selama proses pemeriksaan baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, itu ditempatkan di lembaga rehabilitasi, dan kewenangan ini diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim. Jadi itu sebabnya tujuan undang-undang itu menjamin rehabilitasi. Karena tujuannya menjamin rehabilitasi, maka aturan-aturan dan kewenangan-kewenangan lembaga untuk lembaga penegak hukum juga dilengkapi. Sekali lagi, penyidik dilengkapi kewenangan untuk menempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi. Penuntut umum juga dilengkapi kewenangan untuk menempatkan ke lembaga rehabilitasi selama proses penuntutan. Demikian juga hakim diberi kewenangan untuk menempatkan penyalahguna ke dalam lembaga rehabilitasi selama proses pengadilannya. Nah, undang-undang juga mengatur tentang penjatuhan sanksinya, dan ini kewenangannya diberikan kepada hakim. Hakim yang memeriksa perkara pecandu, ya, itu diberi kewenangan dapat memutuskan atau menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi. Ini kewenangan justice for health. Jadi kewenangan ini melekat pada hakim. Kalau disebutkan dalam undang-undang dapat, itu bukan berarti kewenangan ini kewenangan fakultatif, bisa tidak, bisa digunakan oleh hakim, tapi ini adalah kewajiban sebagai kewenangan tambahan. Jadi dapat ini kewenangan tambahan daripada seorang hakim bila memeriksa perkara penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan, yaitu perkara pecandu. Inilah kira-kira fungsi daripada rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini penting artinya bagi penyalahguna sendiri, bagi masyarakat, khususnya orang tua,
juga bagi negara, pemerintah, karena rehabilitasi itu bisa menyembuhkan penyalahguna. Kalau sembuh, mereka tidak akan menjadi demand lagi. Dan kalau tidak menjadi demand, maka tidak akan ada lagi supply dari manapun juga. Karena narkotika itu merupakan kejahatan perdagangan gelap narkotika, jadi maka supply-nya bisa dilakukan oleh negara manapun ke Indonesia ini. Tapi kalau di Indonesia itu tidak ada demand-nya, karena demand-nya direhabilitasi, maka Indonesia itu ya akan tidak ditoleh, tidak menjadi pasarnya mereka. Indonesia menjadi pasar peredaran gelap narkotika itu karena demand-nya sangat banyak. Demand-nya tidak disembuhkan selama ini. Bukan berarti tidak sama sekali. Ada. Buktinya ada di Lido, yaitu ada kemudian RSKO. Tapi ada sumber berdasarkan undang-undang, yaitu berasal dari perintah hakim, entah itu keputusan, entah itu penetapan, ya, dari hakim. Ini sumber ini yang mampet. Selama ini mereka bermuaranya di penjara, sehingga ini menimbulkan ketakutan masyarakat apabila ada penyalahguna ditangkap oleh aparat, gitu. Itu masyarakat sudah merasa takut, merasa ada yang terganggu karena mereka menghadapi perkara yang muaranya akan di penjara. Nah, inilah yang perlu difahami oleh seluruh masyarakat. Apabila keluarganya ada yang terlibat masalah penyalahgunaan narkotika, maka bisa minta bantuan atau bisa memberikan informasi kepada kami. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.